Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safifi Sahira dari Politeknik Negeri Padang dengan nomor NIM 2001022041. Saya dari kelas 1A D3 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil. Saya akan mempresentasikan materi tentang bahaya nabza dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian nabza. Nabza atau narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa mengantuk serta menghilangkan rasa sakit. Semula obat ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan, karena apabila disalahgunakan akan membahayakan bagi yang memakainya dan dapat menjadi pecandu narkotika atau sering juga disebut ketergantungan pada narkotika. Pengertian dari psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Macam-macam nabza. Pertama, morfin. Berasal dari kata Morpheus, yang berarti dewa mimpi. Morfin adalah alkaloid analgesik kuat yang ditemukan pada tanaman opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Yang kedua adalah heroin atau putau. Narkoba jenis ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun, reaksi yang ditimbulkan heroin bisa lebih kuat dari morfin, sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak. Yang ketiga adalah ganja, atau disebut juga dengan cannabis atau marijuana. Ganja yang bernama lain Cannabis sativa syn, Cannabis indica adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika pada bijinya. Narkoba jenis ini dapat membuat pemakainya mengalami euforia, yaitu rasa senang berkepanjangan tanpa sebab. Yang keempat adalah kokain. Adalah jenis narkoba yang berasal dari tanaman Erythrocylon coca dari Amerika Serikat. Daun tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Dan yang kelima adalah LSD, lysergic acid. LSD adalah jenis narkoba yang tergantung halusinogen. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil. Yang keenam adalah opium atau opiat, adalah jenis narkoba yang berbentuk bubuk. Narkoba jenis ini dihasilkan dari tanaman bernama Papaver somniferum. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Selanjutnya masuk dalam bahaya nabza dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, depresi. Menekan atau memperlambat fungsi saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberi rasa bahagia, dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Yang kedua adalah stimulan. Merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan, segar, dan bersemangat serta kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, dan mempercepat detak jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Yang ketiga, halusinogen. Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi. Seorang pakar kesehatan pernah mengatakan, yang namanya narkoba pasti akan mengantarkan pada hilangnya fungsi kelima yang Islam, yaitu merusak agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, faktor internal atau berasal dari dalam diri seseorang. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, keluarga. Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis atau broken home, maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumen narkoba. Dan yang kedua adalah ekonomi. Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah, lebih mudah terjerumus dari penggunaan narkoba. Yang ketiga adalah kepribadian. Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain,
maka lebih mudah terjerumus ke jurang narkoba. Yang kedua, terdapat faktor eksternal atau berasal dari luar diri seseorang, terbagi menjadi dua. Yang pertama, pergaulan. Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang ke lembah narkoba. Biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah, akan mudah terjerumus. Yang kedua adalah sosial atau masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Dampak nabza atau narkoba. Yang pertama adalah dampak negatif. Terdapat dampak fisik. 1. Gangguan pada sistem saraf, neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, kardiovaskular seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Dan yang ketiga, gangguan pada kulit, dermatologis seperti penahanan atau abses, alergi, eksim. Yang keempat, gangguan pada paru-paru, pulmoner seperti penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Yang kelima adalah sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. 6. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, estrogen, prosterogen, dan testosteron, serta gangguan fungsi seksual. Yang 7, dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhea atau tidak haid. 8. Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. 9. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya dampak psikis. Pertama, lamban bekerja, ceroboh dalam bekerja, sering tegang dan gelisah. Kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. 3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. 5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Dan terdapat juga dampak sosial. Pertama, gangguan mental, antisosial, dan asusila dikucilkan oleh lingkungan. Yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Ketiga, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Jadi, dampak fisik, psikis, dan sosial sangat berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa atau sakau. Bila terjadi putus obat, tidak mengonsumsi obat pada waktunya, dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengonsumsi. Bahasa dalam gaulnya adalah suges. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain-lain. Dan setelah itu terdapat dampak positif. Yang pertama, opioid. Opioid atau opium digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare. Kedua, kokain. Daun tanaman erythrocylon coca atau kokain biasanya dikunyah-kunyah untuk mendapatkan efek stimulan seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah. Yang ketiga, ganja atau cimeng. Orang-orang terdahulu menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkan sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak. Pencegahan terhadap bahaya nabza. Pertama, pencegahan primer. Untuk pencegahan yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dan biasanya dalam bentuk pendidikan, kampanye, atau penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba, serta pendekatan dalam keluarga dan lain-lain. Cara ini bisa dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dimanapun, seperti sekolah, tempat tinggal, tempat kerja, dan tempat umum-umum. Kedua, pencegahan sekunder. Dilakukan pada saat pencegahan sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan atau treatment. Cara ini biasanya ditangani oleh lembaga profesional di bidangnya, yaitu lembaga medis seperti klinik, rumah sakit, dan dokter.
Tahap pencegahan sekunder meliputi tahap penerimaan awal dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan tahap detoksikasi dan terapi komplikasi medis dilakukan dengan cara pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap. Dan yang ketiga adalah secara pencegahan tersier. Upaya yang dilakukan untuk merehabilitas mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan, upaya ini dilakukan cukup lama oleh lembaga khususnya seperti klinik rehabilitas dan kelompok masyarakat yang dibentuk khusus. Tahap ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase stabilisasi yang berfungsi untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat, dan fase sosial dalam masyarakat agar mantan penyalahguna narkoba mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.